Halo teman sehat, kembali lagi dengan saya Zafira. Di episode sebelumnya, Kak Ahmad dan Prof. Fardin sudah berbincang nih mengenai manfaat puasa yang bisa memperbaiki kinerja dari lambung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat puasa bagi organ tubuh lainnya nih, yaitu pankreas. Jadi, topik kali ini adalah berkat puasa, pankreas dan insulin menjadi lebih baik. Pasti penasaran dong gimana puasa itu bisa meningkatkan kinerja pankreas. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan menemani saya di episode kali ini. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Beliau adalah Prof. Fardin Syah. Selamat datang Prof. Fardin, apa kabarnya hari ini? Ya baik, kabar baik Kak Zafira, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Prof. Nah, jadi Prof, kali ini kan kita akan membahas nih Prof mengenai peran puasa yang bisa membuat mekanisme kinerja pankreas menjadi lebih baik, Prof. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya apa itu pankreas sih, Prof? Ya, pankreas dalam bahasa lain juga disebut sebagai pulau Langerhans ya. Kan bentuknya di bawah hati itu ada seperti pulau yang memanjang, ekornya meruncing seperti ikan ya. Panjangnya sekitar 20 plus minus lah tergantung usia ya. 20 cm kurang lebih. Kemudian pankreas ini punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk menghasilkan enzim. Enzim ini diperlukan untuk memperlancar berbagai proses reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian fungsi keduanya fungsi endokrin, yaitu menghasilkan hormon. Ya, tapi tidak berarti dimonopoli oleh pankreas produksi hormon, karena pankreas menghasilkan hormon tertentu. Ada kelenjar yang lain ya, kelenjar adrenal, ada kelenjar tiroid, ada testis, ada ovum, dia juga menghasilkan hormon dengan keunikannya. Nah, kalau kita bicara pankreas tadi, ada dua yang secara umum nih kaitannya dengan metabolisme ketika di bulan puasa nanti. Satu insulin namanya. Insulin. Ya, satu lagi glukagon. Ya, dia akan mengatur keseimbangan gula darah yang kita miliki. Kalau insulin, kalau ketika gula darah kita mulai meningkat, dia bekerja untuk memerintahkan kepada hormon itu kan suatu zat kimia yang menyampaikan pesan. Oh, gitu. Ya, chemical messenger istilah lainnya ya. Dia akan memberikan pesan kepada organ-organ terkait, misalnya hati, otot, dan lainnya untuk ini kelebihan gula nih di dalam darah. Ayo gunakan ini sebagai sumber energi. Gitu ya, pesan ya. Jadi sinyal, ya, memberi sinyal. Ini kebanyakan nih gula, ayo digunakan untuk energi supaya kamu bertenaga, kira-kira gitu. Masih lebih nih, ayo simpan dulu nanti kita gunakan. Hei hati, ayo simpan. Jadi dia jadi glikogen di hati. Hei otot, simpan. Ini nanti kita pakai kalau kita butuh lagi. Disimpanlah jadi glikogen di otot. Ya, ada lagi disimpan menjadi lemak gitu ya. Nah, kalau glukagon itu sebaliknya. Ketika gula darah kita di darah rendah, maka ini kan berarti kita mulai lemas, rasa lapar. Ini kan harus diganti. Jadi rasa lapar bisa aja kita jadi makan. Tapi kan ini puasa. Kalau di bulan puasa tadi nggak mungkin. Nggak mungkin makan. Maka pecahin dong. Ayo mari sini. Hasilkan glukosa sebagai sumber energi dipecahkan dari glikogen yang disimpan di hati, dari otot. Kalau itu berlangsung lama, maka dari lemaknya juga dipecah. Jadi begitu ya, Prof. Pankreas itu punya fungsi, salah satunya itu memproduksi hormon ya, Prof. Iya. Dan hormonnya itu adalah insulin dan juga glukagon, salah satunya itu yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, kemudian nih Prof, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara puasa dan juga kinerja dari pankreas itu sendiri, Prof? Ya, ada. Jadi Bapak lupa tadi di pankreas tadi ada banyak jenis sel. Oh iya. Ya, ada sel beta itu yang sekitar 65-80% dari dari pankreas yang bentuk seperti ikan tadi, sel-selnya adalah sel beta.
Ada sekitar 15 sampai 30% itu sel-sel alfa namanya. Sel alfa. Iya. Nah, sel beta ini yang memproduksi insulin dan glukagon tadi, Prof. Ya, kalau sel alfa memproduksi glukagon. Jadi masing-masing punya keunikan. Begitu, Prof. Ya. Nah, jadi kalau ketika kita puasa nggak makan, nggak minum setelah imsak sahur, biasanya 4 jam sampai 6 jam kemudian mulai kerasa lemas gitu ya, Prof. Lemas mungkin belum ya. Belum. Apalagi kalau udah terlatih, mungkin rasa haus, rasa lapar mulai muncul. Tapi karena kita punya niat secara spiritual, kita tahan kan. Iya, Prof. Dan lama-lama kita tahan sampai 30 hari, 29 hari juga ya, Prof. Tahan ketika siang hari demikian. Harusnya kan makan siang tuh ya. Iya. Nah, ketika jam-jam 6 jam setelah makan tadilah glukosa kita menurun. Bahkan sampai pada titiknya, tapi nggak sampai pingsan ya. Biasanya di bawah 60 bisa pingsan ya. Biasanya sekitar 80 ya. Jadi gula darah normal 80 sampai 120. Sekitar 80. Maka karena nggak ada makanan yang masuk, maka hormon insulin menyampaikan pesan. Karena itu tugasnya itu ya, Prof. Tugasnya tadi chemical messenger ya, zat kimia penyampai pesan. Untuk ini kita kekurangan glukosa di darah nih, sumber energi. Ayo tolong dong yang tadi disimpan, yang kemarin disimpan kita pakai dulu gitu. Maka bekerjalah hati memecah cadangan glikogen tadi, dipecah menjadi gula darah. Kalau kurang lagi bekerjalah si otot ya, ada glikogen di otot untuk dipecah menjadi glukosa darah, dikirim semua ke pembuluh darah itu ya, kemudian dialirkan, digunakan masuk ke sel untuk jadi di mitokondria diproses ya untuk menghasilkan energi begitu. Nah, tadi kan udah disebutkan ya, Prof, pankreas itu punya banyak sekali fungsi. Nah, kalau misalnya nih, Prof, suatu saat pankreas nggak bisa bekerja secara optimal, apakah ada dampaknya untuk kesehatan gitu, Prof? Ya, bisa. Gangguan pada pankreas bisa sifatnya akut, bisa kronik ya. Akut itu seketika, bisa karena terinfeksi, bisa juga karena terinfeksinya lama, bisa jadi kronik. Bisa juga karena minum alkohol, itu biasanya juga mengganggu fungsi pankreas. Karena stres, bisa juga secara genetik ya. Atau kalau di dalam teori 1000 hari pertama kehidupan, ketika sang bayi di dalam kandungan, di dalam janin itu mengalami gangguan kekurangan gizi, sel-sel pankreasnya termasuk sel beta, sel alfanya nggak berkualitas, jumlahnya nggak cukup seperti bayi-bayi yang normal, maka nanti dia juga akan mudah mengalami gangguan produksi insulin, gangguan produksi glukagon. Kalau gangguan produksi insulinnya terjadi, maka ada akibatnya ya gula darah selalu nggak bisa dikendalikan, jadi rendah, atau gula darahnya tinggi tapi sebenarnya insulinnya ini tidak bisa sensitif bekerja ya, artinya insensitivity insulin yang terjadi, jumlahnya bisa jadi cukup, dia tidak sensitif ya bekerja, sehingga gula darah tetap tinggi. Nah, itu lama-lama dia bisa menyebabkan diabetes ya. Jadi prediabetes dulu biasanya gitu ya. Jadi biasanya kerusak atau fungsi insulin yang kurang optimal ini yang menyebabkan terjadi diabetes ya, Prof? Iya, diabetes tipe 2 misalnya, kalau dalam kondisi tadi insensitivitas yang terjadi ya, ketidakmampuan secara optimal mengelola gula darah tadi untuk energi maupun untuk dicadangkan. Tadi Prof Adin kan juga sudah menyebutkan nih, Prof, bahwa kinerja pankreas salah satunya adalah memproduksi insulin. Nah, sebenarnya ada juga nggak sih pengaruh berpuasa terhadap kondisi insulin dalam tubuh kita, Prof? Ya, itu otomatis ya, ketika tadi tidak makan sampai 6 jam, padahal kita puasa kan nggak makan sampai 14 jam ya di Indonesia ya. Mulai 6 jam itu tidak kita makan, kalau glukosa darah kita sudah mulai turun, itu insulin kita jadi tidak tidak berproduksi, sel beta kita tidak berproduksi ya, menghasilkan insulin, bahkan dia insulin dalam kondisi rendah. Ketika insulin rendah, maka disitulah ada kesempatan buat sel-sel beta untuk melakukan proses cleansing sama regenerasi ya.
Nah, kalau itu terjadi berkali-kali, sementara untuk mengatasi kekurangan glukosa itu kan diambil dari cadangan. Iya, Prof. Nah, jadi insulin rendah, disitulah sel-sel beta melakukan proses perbaikan diri. Dan dalam berbagai kajian itu menunjukkan bahwa puasa tadi mengaktifate ya kerja dari sel-sel beta tadi. Jadi kerja sel-sel beta tadi lebih aktif dan lebih produktif, sehingga insulin yang dihasilkan ternyata kualitasnya lebih bagus. Baik, gitu. Jadi bisa potensi mencegah insensitivity insulin yang itu merupakan cikal bakal untuk prediabetes ya. Kalau dibiarkan tetap insensitif atau tidak berperan baik insulin kita, atau juga dikatakan resistensi insulin. Iya, itu salah satu penyebab diabetes juga ya, Prof. Tadi. Nah, tadi jadi salah satu fungsinya itu berpuasa adalah menjaga agar sel-sel di pankreas itu tetap bisa beregenerasi dengan baik sehingga bisa menghasilkan hormon insulin yang dengan kualitas yang baik pula. Nah, selain berpuasa, ada nggak sih, Prof, cara-cara lainnya supaya pankreas kita ini tetap bisa bekerja dengan optimal? Ya, pertama tentunya tidak selalu diberikan beban yang tinggi ya dengan load karbohidrat, asupan karbohidrat yang tinggi, karena begitu asupan karbohidrat tinggi, ini selalu memicu produksi insulin. Kalau insulin itu dituntut selalu tinggi, itu kan yang kerja sel beta tadi. Jadi kalau sel beta selalu kerja keras, nggak pernah istirahat, ya sama Kak Zafira, kalau kerja keras nggak istirahat kan cepat lelah ya. Iya, benar, cepat lelah. Kalau terus saja itu ya akan menimbulkan keausan sel-sel kita, berisiko gangguan kesehatan. Jadi pertama jangan diet dengan sangat tinggi karbohidrat kan. Kalau di gizi seimbang kita kan 50-65% udah cukup ya. Nggak perlu sampai 80%, 90% karbohidrat. Begitu juga kaitannya dengan orang yang punya kebiasaan minum alkohol. Kalau di Islam kan itu diharamkan ya. Iya, itu juga bisa merusak sel-sel ginjal kita. Kemudian bisa juga inflamasi, gangguan infeksi, bisa juga autoimun dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan gangguan sel pankreas. Artinya untuk tadi di samping berpuasa tentunya ya tidak minum alkohol kan begitu ya. Terus juga tidak terlalu banyak kegiatan yang tidak stres ya, tidak terlalu selalu beban kerja kita berat dengan asupan karbohidrat yang tinggi tadi. Intinya juga camilan-camilan karbohidrat yang selalu camilan karbohidrat, termasuk yang manis-manis, yang bergula, itu kan meningkatkan beban kerja sel-sel beta. Jadi makanan manis juga bisa membuat sel beta itu bekerja lebih keras ya, Prof? Iya, karena manis, karbohidrat, glukosa meningkat, insulin harus meningkat. Oh ya. Ya. Sel beta harus bekerja lagi. Harus bekerja berat lagi. Ya. Oke, nggak kerasa nih Prof, kita sudah hampir ada di penghujung episode kali ini. Nah, tapi sebelumnya Prof Hadi diperkenankan untuk memberikan closing statement mengenai episode kali ini, Prof. Ya baik, episode kali ini kan kita bicara tentang pankreas, puasa yang bisa membuat pankreas dan insulin jadi lebih baik. Ya, pada episode ini kita kan diskusi puasa bisa memperbaiki fungsi pankreas dan juga kualitas hormon insulin kita. Dan mekanisme itu terjadi ketika seseorang melakukan puasa. Salah satunya adalah dalam bentuk puasa Ramadan, di mana kita menahan diri dari tidak makan dan minum, termasuk bagian itu tentunya karbohidrat kita ya. Nah, ketika kita mulai dari 6 jam tidak mengasup karbohidrat, tidak makan dan minum, maka mulailah cadangan dari tubuh kita mulai digunakan, karena yang ada di darah sudah kekurangan, glukosa darah kita menurun, maka cadangan dalam bentuk glikogen mulai digunakan. Kalau cadangan glikogen habis, biasanya itu ya katakan 2-3 jam stok yang ada di dalam hati, maka dimulai pula cadangan lainnya. Kalau kita bisa kemungkinan dia di otot, bisa kemungkinan dia dari lemak. Nah, ketika terjadi diambil cadangan tadi, berarti yang bekerja adalah hormon glukagon, bukan hormon insulin.
Nah, jadi hormon insulin relatif rendah. Kemudian si produsen dari hormon insulin tadi yang namanya sel beta melakukan kondisi dalam minimal kinerja atau kondisi istirahat. Dan ketika kondisi istirahat yang terjadi berulang kali ya sampai menjelang maghrib, menjelang berbuka selama 29-30 hari, dan dalam hasil penelitian itu sebenarnya mulai minggu ketiga, minggu kedua ketiga itu sudah terjadi perbaikan dari kinerja sel-sel beta dan kualitas hormon insulin tadi. Itu artinya bahwa puasa Ramadan itu bisa meningkatkan kinerja pankreas kita dan juga kualitas insulin. Dan dalam jangka panjang tentunya ini termasuk mencegah risiko prediabetes, bahkan diabetes tipe 2. Oke, baik. Terima kasih kepada Prof. Fardin karena telah menyempatkan diri untuk datang dan berbagi nih dengan Taman Sehat. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat ya bagi kita semua, Prof. Ya, amin. Terima kasih juga kepada Teman Sehat yang masih setia menemani kami sampai akhir episode kali ini. Jangan lupa tetap saksikan episode terbaru Lini Podcast. Hanya ada di channel YouTube Ini Sehat dan juga Spotify karena setiap harinya akan update episode terbaru selama bulan Ramadan. Jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang puasa yang bisa membersihkan hati. Sampai jumpa.